ketika hidup runtuh sebelum tumbuh. Memahami spiritual awakening secara utuh, semakin banyak orang merasakan fase hidup di mana segala sesuatu berubah drastis: pekerjaan, hubungan, keuangan, bahkan rasa arah. Sebagian menyebutnya krisis, sebagian lain kebangkitan. Dalam psikologi disebut eco dissolution, dalam spiritual disebut spiritual awakening. Bagi yang mengalaminya, fase ini terasa seperti hidup kehilangan pijakan. Tulisan ini bertujuan memberikan pemahaman yang jernih dan manusiawi. Bab 1, awakening adalah kondisi ketika kesadaran meluas dan mulai mempertanyakan fondasi hidup. Ini bukan tentang menjadi lebih religius, tetapi tentang menyadari sisi diri yang lebih autentik. Tanda awalnya dapat berupa hilangnya minat pada hal-hal lama, kebutuhan untuk menyendiri, hypersensitivity, dan perasaan bahwa hidupku harus berubah. Awakening adalah transisi, bukan tujuan. Bab 2, fase runtuh, ketika sistem lama lepas. Banyak orang kaget ketika awakening dimulai dengan hilangnya pekerjaan atau berakhirnya hubungan penting. Tetapi ini wajar. Awakening bekerja sebagai proses pembersihan. Apapun yang tidak selaras dengan diri sejati akan melemah atau menghilang. Identitas lama tidak kompatibel dengan identitas baru. Secara psikologis, ini disebut deconstruction, pembongkaran struktur lama untuk membangun yang baru. Bab 3, titik nol, fase paling diam. Titik nol adalah fase ketika seseorang merasa tidak ada kepastian, tidak ada arah, dan tidak ada energi untuk kembali ke kehidupan lama. Titik nol bukan kegelapan, ia adalah keheningan. Di fase inilah pola-pola lama benar-benar dilepas. Pola mencari validasi, pola hidup demi ekspektasi orang lain, pola mencari rasa aman dari luar. Titik nol adalah ruang kosong tempat jiwa menulis ulang rancangannya. Bab 4, kebangkitan. Identitas baru muncul. Setelah fase runtuh dan titik nol, perlahan-lahan muncul inspirasi baru, dorongan untuk mencipta, berkarya, atau berbagi. Jalur rezeki baru, pendapatan datang dari metode yang lebih selaras. Kejelasan internal, keputusan menjadi lebih intuitif, bebas kecemasan, energi yang lebih ringan, pikiran lebih tenang dan sederhana. Bab 5, mengapa awakening banyak terjadi sekarang? Tekanan sosial meningkat, banyak orang terjebak dalam hidup yang tidak sesuai. Awakening muncul sebagai respons adaptif, cara tubuh mengoreksi jalur hidup, dan ajakan untuk kembali ke keautentikan. Ini adalah fenomena manusiawi. Bab 6, pesan untuk siapapun yang mengalami ini. Tujuan spiritual adalah menjadi autentik, bukan sempurna. Menerima realitas adalah kunci bertindak. Anda tidak sendirian. Awakening bukan kegagalan. Hidup Anda tidak hancur, ia sedang dibangun ulang. Apa yang dilepas akan diganti dengan yang lebih selaras. Semua bergerak sesuai ritme mereka. Awakening adalah perjalanan pulang kepada diri. Walau tampak seperti kehancuran, ia membuka ruang untuk hidup yang lebih jujur dan bermakna. Anda tidak sedang tenggelam, Anda sedang lahir kembali.